Hai teman-teman. Kali ini kita akan masuk pada topik pada pertemuan kedua, yakni mengenali teori-teori pengembangan kepribadian, teori-teori psikologis yang relevan seperti teori perkembangan psikososial Erikson, teori self-aktualisasi Maslow. Tujuannya adalah bagaimana teori-teori ini dipahami dan dipertimbangkan dalam penerapan pengembangan kepribadian. Baik, kita akan mulai dari Erik Erikson. Siapa itu Erikson? Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman terkenal yang mengembangkan teori tentang 8 tahap perkembangan manusia, terinspirasi oleh Freud. Teorinya lebih menekankan peran masyarakat dan budaya dalam perkembangan individu. Erikson percaya bahwa pertumbuhan manusia mengikuti 8 tahap yang didasarkan pada prinsip epigenetik, di mana perkembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya dipengaruhi oleh pencapaian tahap sebelumnya. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan psikososialnya sendiri, seperti tahap bayi yang bertujuan untuk membangun harapan dan kepercayaan, yang jika tidak tercapai, dapat menghasilkan sifat penakut pada individu tersebut. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman, pada 15 Juni 1902, dan orang tuanya berpisah sebelum kelahirannya. Ibunya menikah lagi dengan Dr. Theodor Homburger, dan keluarganya pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Erikson awalnya tertarik pada pendidikan anak-anak dan mengajar di sebuah sekolah swasta di Wina yang fokus pada psikoanalisis. Pengalaman ini memengaruhi minatnya dalam pendidikan anak dan ia belajar metode Montessori yang menekankan perkembangan inisiatif anak sendiri melalui permainan dan pekerjaan. Erikson kemudian mengembangkan reputasinya dengan teori psikososial perkembangan sepanjang hidup manusia, khususnya konsep identitas dan krisis identitas. Ia menganggap bahwa individu perlu menemukan identitas mereka dalam konteks masyarakat dan memenuhi syarat-syarat yang ada, atau menghadapi konsekuensi dari ketidakselarasan. Erikson menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian terjadi melalui 8 tahap perkembangan psikososial, dimulai dari masa bayi hingga dewasa. Setiap tahap ini melibatkan pengalaman krisis psikososial yang dapat memiliki dampak positif atau negatif pada perkembangan individu. Erikson menjelaskan bahwa krisis-krisis tersebut bersifat psikososial karena melibatkan konflik antara kebutuhan individu, aspek psikologis, dan kebutuhan masyarakat, aspek sosial. Menurut teori ini, seseorang yang berhasil menyelesaikan setiap tahap akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan perkembangan kebajikan dasar. Kebajikan dasar ini adalah kekuatan karakter yang akan membantu ego mengatasi krisis pada tahap selanjutnya. Sebaliknya, kegagalan dalam menyelesaikan tahap tertentu dapat mengurangi kemampuan individu untuk mengatasi tahap berikutnya, mengakibatkan perkembangan kepribadian yang kurang sehat. Meski begitu, tahap-tahap ini masih bisa diatasi dengan sukses di masa mendatang. Erik Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahap yang mencakup sepanjang kehidupan seseorang. Setiap tahap ini melibatkan konflik psikososial yang harus diatasi oleh individu. Berikut adalah uraian singkat dari masing-masing tahap psikososial menurut teori Erikson. 1. Tahap 1, kepercayaan versus keraguan, usia bayi, 0-1 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar atau meragukan dunia di sekitarnya, terutama melalui hubungan dengan orang tua atau pengasuhnya. 2. Tahap 2, otonomi versus malu dan keraguan, usia balita, 2-3 tahun. Balita mulai mengembangkan otonomi dan kontrol atas mereka. Jika pengasuhan yang positif dan dukungan diberikan, mereka merasa percaya diri. Namun, jika terlalu banyak kritik atau hambatan, mungkin timbul rasa malu dan keraguan. 3. Tahap 3, inisiatif versus rasa bersalah, usia prasekolah, 3-6 tahun. Anak-anak mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahu. Jika mereka didorong dalam eksplorasi dan berkreasi, mereka merasa berinisiatif. Namun, jika mereka terlalu dibatasi, rasa bersalah dapat muncul. 4. Tahap 4, usia sekolah, usia 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mencari pencapaian dan kompetensi dalam berbagai aktivitas, seperti sekolah dan olahraga. Mereka berjuang antara perasaan kompetensi dan inferioritas jika mereka merasa gagal dalam hal ini. 5. Tahap 5, identitas. Remaja mencari identitas pribadi dan pertama kali menghadapi pertanyaan siapa mereka. Mereka mencari peran sosial dan berhubungan dengan sebaya, menghadapi konflik antara identitas dan peran yang mereka miliki. Tahap 6, intimasi versus isolasi, usia pemuda, usia 20-an. Pada tahap ini, individu mencoba membangun hubungan intim dan bersosialisasi dengan orang lain.
Kesulitan dalam membangun hubungan intim bisa mengakibatkan isolasi sosial. 7. Tahap 7. Generativitas versus stagnasi, usia separuh baya, akhir 20-an hingga 50-an. Orang dewasa berfokus pada memberikan kontribusi positif kepada generasi berikut, seperti memiliki anak dan karir. Stagnasi dapat muncul jika mereka tidak merasa berkontribusi atau tidak berkembang. 8. Tahap 8. Integrasi ego versus putus asa, usia lanjut, usia 50-an dan seterusnya. Orang lanjut usia mencerminkan hidup mereka dan mengevaluasi pencapaian mereka. Mereka mencari integritas ego, keselarasan, dan keselamatan dalam menerima kehidupan mereka. Jika mereka merasa gagal, mungkin timbul rasa putus asa.